Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Febrianti. Saya dari kelas 22 4A11, NIM saya 221804553. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi OneNote atau OneNote yang ada di laptop ini atau masing-masing. Jadi langsung aja kita buka OneNote-nya. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang IPA, tentang pelajaran. Nah, kalau sekarang kita membahas tentang mata kuliah. Jadi kita ke file dulu, lanjut new, list PC, lalu kita tulis catatanku udah seperti ini. Lanjut kita ke new section-nya, kita rename aja langsung ke learning. Nah, udah. Lanjut, saya di sini mau bikin yang pertama itu buat jadwal. Seperti ini. Lanjut, saya add page. Saya mau bikin 3 mata kuliah. Jadi kenapa saya memilih 3 mata kuliah ini? Karena mata kuliah ini yang ada Google Classroom-nya. Jadi nanti kalau Google Classroom-nya itu fungsinya buat apa, nanti saya jelasin di selanjutnya. Jadi saya ketik dulu ya 3 mata kuliah ini. English, Lucius, Correspondence. Nah, sudah seperti ini. Nanti kita ke sampingin aja, karena nanti kita bawahnya itu ingin menuliskan lagi selanjutnya. Jadi nggak hanya jadwal aja. Jadi biar kita rapihin aja kayak gini. Lalu selanjutnya kita ke jadwal lagi, ke jadwal kembali. Lalu kita mau buat mata kuliah. Jadi kita ke insert, lalu ke table. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita ketik mengikuti apa yang ada di jadwal kuliah. Nah, ini saya contohkan karena saya mengambil dari BSI Student. Jadi nanti sama from-nya.
Ini kan nanti kurang ada beberapa lagi, kurang 4 lagi. Jadi kita menambahkannya. Setelah itu, setelah kita buat tabel seperti ini, tabel mata kuliah. Nah, nanti di sini tuh saya mengisikan RPS, silabus, slide, RTM, modul, kampus, dan ruangan. Jadi gimana sih cara memasukkan ini semua? Jadi kita klik aja, lalu ke insert, lalu file attachment. Nah, kita cari itu APK komputer bisnis yang silabus. Nah, insert, lalu attach file. Nanti dia akan muncul seperti ini. Sama, semuanya juga sama. Caranya juga sama seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah dan jadwal dan apa saja sih kegiatan selama kuliah online seperti ini. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu dari hari Jumat. Jumat itu ada administrasi perpajakan, atau disingkat menjadi ADM pajak. ADM pajak itu perkuliahannya menggunakan WhatsApp group. Lalu dia tidak ada Google Classroom, jadi kalau misalkan mau mengirimkan tugas itu langsung ke e-learning, karena e-learning sekarang lagi down, jadi kita bisa mengumpulkan ke ketua kelas, lalu ketua kelas membuat zip, lalu mengirimkan ke dosennya itu lewat email. Nah, metode pembelajarannya itu hanya lewat VN, jadi dosennya itu yang memberikan pelajaran, yang memberikan mata kuliah. Nah, kita tinggal mendengarkan lewat voice note tersebut. Nah, yang kedua itu setelah jam 11.40 lanjut istirahat, lanjutnya itu ada jam 14.10 sampai jam 16.40. Itu ada aplikasi komputer bisnis atau APK Kombis. Nah, APK Kombis itu pelajarannya itu lewat Zoom, paling utama tuh lewat Zoom karena dosennya itu menjelaskan lewat aplikasi Zoom. Setelah itu kalau tugas itu kita nge-share link, nge-share yang ada di YouTube. Nah, mata kuliahnya itu tentang apa ya? Tentang OneNote ini. Jadi untuk sekarang ini tentang OneNote. Di OneNote itu ada di aplikasi komputer bisnis. Ini nanti kita share link, share di YouTube, lalu linknya itu kita taruh di Google Classroom. Nah, sama Bu Ail ini juga menggunakan Google Classroom, menggunakan WhatsApp group. Jadi yang paling penting itu sebenarnya aplikasi Zoom karena dosen itu memberikan informasinya itu lewat Zoom. Nah, selanjutnya hari Rabu itu ada metode penelitian sosial. Dia itu pakai aplikasi Zoom juga pembelajarannya, lalu tugas itu untuk saat ini belum diberikan karena kita baru masuk pertemuan pertama. Jadi selama 2 minggu kemarin itu karena ada tanggal merah, ada libur juga, jadi baru pertama kali kita tatap muka lewat Zoom. Nah, setelah itu di jam 7.30 sampai jam 10 itu ada metode ada English for Business atau English Business Correspondent. Jadi ada jam 10 sampai jam 12.30 itu pembelajarannya lewat baru melewati WhatsApp group dan Google Classroom. Jadi tugasnya itu sudah kita kirim ke Google Classroom karena e-learning itu sekarang lagi down, jadi kebanyakan dosen itu memilih cara jalan lain, yaitu ke Google Classroom atau ke email dosen masing-masing. Nah, setelah itu hari Selasa itu ada pelajaran karakter building. Karakter building itu paling utama dia memakai aplikasi Zoom pembelajarannya. Jadi sebelum ke WhatsApp group kita ke aplikasi Zoom, lalu kita dikasih tugas. Nah, setelah dikasih tugas kita mengirimkannya itu ya lewat Google Classroom karena untuk saat ini e-learning sedang down atau sedang tidak bisa dipakai. Setelah itu ada manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran itu sama, memakai Zoom. Jadi kita dikasih tugasnya itu lewat email. Jadi nanti kita mendapatkan email masing-masing orang. Per email itu
dikasih tugasnya, dikasih modulnya, dikasih tambahan materinya. Nah, kita juga sama mengirimkannya itu di Google Classroom. Kebanyakan seperti itu. Hari Kamis itu ada praktikum perkantoran. Jadi praktikum perkantoran itu kita sih biasanya pakai Google Classroom. Jadi di Google Classroom itu kita diajak berdiskusi. Gimana caranya mengangkat telepon yang benar, gimana caranya bertemu dengan atasan, ya semuanya diajarin lewat situ. Nah, untuk saat ini pembelajarannya itu lewat WhatsApp group, jadi dosennya itu via voice note. Kita hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen tersebut. Selanjutnya, tugasnya itu paling dikirimnya itu ya lewat si Google Classroom tersebut. Kadang juga praktikum perkantoran itu memakai Zoom, tapi itu kadang nggak sesering yang lainnya. Dan terakhir hari Senin itu ada pelajaran automasi filling system, yang dimana automasi filling system tersebut mengajarkan tentang suatu aplikasi yang nantinya kita memudahkan kita untuk misalkan nanti selesai kita kuliah, kita bekerja di salah satu instalasi yang ada di kantor. Nah, itu bisa dipakai aplikasi tersebut, jadi mempermudah cara kerja kita. Pembelajaran juga sama lewat Zoom, lewat Google Classroom, lewat WhatsApp group. Jadi hampir semuanya itu sama lewat Google Classroom dan lewat Zoom. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah seperti ini kita bisa kok mau mendengarkan. Jadi kita tinggal pencet, lalu kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah dan jadwal dan apa saja sih kegiatan selama kuliah online seperti ini. Nah, itu pertama itu dari kita stop dulu. Nah, itu caranya untuk menjelaskan jadwal atau menjelaskan mata pelajaran atau menjelaskan not-not yang lain dalam bentuk audio. Jadi saya jelaskan lagi, kita klik insert, lalu kita klik record audio. Nah, seperti itu. Nanti kalau kita klik itu, otomatis nanti dia langsung merecord apa yang kita omongin, apa yang kita bicarain di sini. Jadi kita tinggal menjelaskan, dia yang merecord. Nah, setelah itu kita bisa pause, kita bisa stop kalau sudah selesai. Nah, itu aja sih kalau dari record audio. Setelah itu kita ke manajemen pemasaran. Jadi saya ini mau memberitahu atau mau membuat, bukan tabel sih, jadi membuat catatan selama perkuliahan online di rumah itu memakai apa saja. Nah, kita ketik terlebih dahulu ya. Mata kuliah manajemen pemasaran, metode perkuliahan selama kuliah online. Yang pertama itu kita pakai Google Classroom. Nah, manajemen pemasaran itu paling cuma Google Classroom,
WhatsApp group, aplikasi Zoom, dan e-learning. Untuk saat ini seperti ini, kita klik insert, lalu screen clipping. Nah, nanti seperti ini. Oke, selanjutnya kita itu akan attach file. Jadi langsung aja kita ke insert, terus file attachment. Lanjut kita isi sama manajemen pemasaran. Nih modul aja. Nah, attach file jangan lupa. Nah, udah muncul seperti ini. Sama semuanya juga gitu, ke insert, attach file, attach AFS. Nih modul aja. Nah, seperti ini. Lanjut ke English for Business. Ini insert file attachment. Kita mau pilih FPS aja. Nah, kira-kira contohnya seperti itu. Oke, jadi kita buat kegiatan sehari-hari, kita langsung add page aja. Nah, kita di sini langsung ganti kegiatan sehari-hari. Nah, kegiatan sehari-hari ini aku mau ngisi dari hari Senin sampai hari Jumat, karena matkulnya dari hari Senin sampai hari Jumat, jadi kita add page lagi sampai 5. Kita ganti aja. Lalu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, setelah itu kita geser aja biar sama, biar rapi. Nah, di kegiatan sehari-hari ini aku mau buat video. Jadi aku mau cerita kegiatan sehari-hari aku di rumah. Kita ke insert. Kalau tadi kan kita buat record audio, kalau sekarang kita buat record video. Nah, kalau tadi kita buatnya itu record audio, nah kalau sekarang itu kita buatnya itu record video. Jadi nanti di record video itu gimana keseharian aku selama di rumah. Terus ya pokoknya nanti aku ngomong di record video. Jadi kita klik. Iya, jadi aku mau cerita selama aku di rumah itu ngapain aja. Karena kan kita sekarang lagi disuruh kuliah online atau lagi mengkarantina diri sendiri. Jadi selama aku di rumah itu ya paling kalau misalkan dari hari Senin sampai hari Jumat itu ada jam kuliah. Misalkan dari misalkan hari Senin itu ada 1 matkul, hari Selasa ada 2, hari Rabu ada 2, dan seterusnya. Terus dari hari-hari berikutnya itu paling kalau misalkan hari Sabtu atau hari Minggu itu paling aku pakai untuk kayak buat kue, kayak buat brownies, gitu-gitu aja sih, kayak bikin kegiatan biar ada kegiatan aja gitu. Terus kalau misalkan dari hari Senin sampai hari Jumat dikasih tugas yang mudah kayak cuma lewat PDF atau lewat Word atau ya cuma disuruh silang-silang aja apa gimana, itu sih paling malamnya aku kerjain. Tapi kalau misalkan untuk kayak makalah, terus kayak untuk project atau untuk bikin video kayak gini, paling aku bisanya itu di hari Sabtu atau enggak Minggu. Kalau misalkan udah lewat deadline banget, aku paling ya hari
Senin kalau hari Selasa aku udah kerjain gitu. Nah kalau ini kan tugasnya ini kan di hari Jumat, karena hari Sabtu Minggu itu kadang keponakan aku pada datang banyak, jadi kan aku nggak mungkin ngerjain tugas gitu kan, karena kan rada berisik, walaupun sekarang juga rada berisik, cuman ya nggak seberisik kalau ada ponakan anak kecil gitu. Jadi paling aku kayak gini sih, nanti hari Minggu malam aku kerjain, kalau nggak hari Seninnya aku kerjain gitu. Jadi selama aku di rumah ya kayak gitu, kadang bantu orang tua bikin kue atau ya menyibukkan diri aja, terus ngerjain tugas gitu-gitu aja paling. Segitu dulu ya. Nah, jadi kalau kita mau buka tinggal kita klik aja. Iya, jadi aku mau cerita selama aku di rumah itu ngapain aja. Nah, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya di hari Senin sampai hari Jumat itu kita isi dengan kegiatan. Jadi selama kegiatan aku di rumah itu ngapain aja, atau kuliah atau ngapain, dan kecuali Sabtu Minggu ya. Nah ini selama kuliah udah kita buat kayak gini. Jadi kita buat table, terus kita buat table, habis itu kita isi kegiatan kita jam berapanya. Aku sih nggak semuanya, jadi kayak aku yang bagian penting-penting aja. Kayak malam paling aku cuma ya ngerjain tugas kalau ada tugas, terus kalau nggak main HP, kalau nggak tidur, kalau nggak ya ya gitu, cuman kayak gitu aja kalau misalnya nggak ada kerjaan gitu. Nah dari tadi kenapa aku bolak-balik terus fontnya ini beda-beda atau tulisannya ini beda-beda, karena aku bedain aja gimana sih cara bedanya nih. Ini kan masih kayak biasa kan, terus kita blok aja. Kita ke home, aku sih 12 aja ya. Terus kita pilih apa aja, tergantung sesuai yang kita mau. Lalu hari Kamisnya sama, kita blok dulu. Jangan lupa di 12. Lanjut, ini sih pakai apa aja sih, terserah kita mau pakai apa, yang penting dibedain aja. Fungsi buat apa ya, untuk ngebedain aja gitu, jadi biar nggak, ya biar asik aja gitu. Nah kayak gini. Nah udah selesai. Jadi oh ya, tadi aku mau ngejelasin kenapa aku pilihnya 3 matkul ini. Yang pertama itu ada di hari Senin, terus juga ada di hari Selasa, dan ada di hari Rabu. Kenapa aku pilih hari itu? Karena yang ada di matkul ini tuh ada di Google Classroom ya. Jadi nanti biar mudah aku mengclipping screen clipping maksudnya. Jadi yang ada 3 ini tuh ada di Google Classroom. Jadi kenapa aku nggak milih pas lagi Zoom atau apa, karena kan ini belum mulai dan aku bikinnya sebelum mata kuliah itu jalan. Maksudnya sebelum mata kuliah itu dikuliahin. Jadi ya udah, aku yang ada aja dulu, yang ada di ininya kayak gitu. Yang penting aku udah ngasih tahu caranya gimana nge-screen clipping ini, gimana cara memasukin ini, gimana caranya mengubah font ini, gimana caranya buat tabel, gimana caranya screen record, gimana caranya maksudnya gimana caranya screen audio, dan gimana caranya screen video yang ini ya. Jadi gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau bertele-tele atau susah dimengerti, karena aku juga masih belajar. Ini juga cuman untuk tugas ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang aku kasih tahu hari ini tentang OneNote, yang kurang lebihnya berbeda sama yang kemarin aku share juga. Ya gitu aja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai